Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu NKI nomor 90, bait 1 dan 2. Jam bersembahyang yang sedap, yang panggil dari dunia gelap, dan pada tahta Tuhanku serahkan di waktu berkesusahan, jiwaku dapat perhentian, terluput dari kuasa gelap oleh sembahyang yang sedap, terluput dari kuasa gelap oleh sembahyang yang sedap. Jam bersembahyang yang teguh, yang bawa permintaanku kepada Dia yang benar, yang mau beri berkat terbesar, disuruh cari mukanya, bersandar pada firman-Nya, serahkan kebimbanganku dalam sembahyang yang sungguh, serahkan kebimbanganku dalam sembahyang yang sungguh. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita muji Tuhan kembali dengan lagu NKI nomor 234, bait 1 dan 2. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kesembilan bersama-sama. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Edi Suranta Ginting. Kita menyanyi lagu NKI nomor 203 ayat bait 1 dan 2. Ku dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku telut padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku telut padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan, dengan bersehati kami semua umat-Mu memanjatkan doa kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona dan juga resesi yang sedang terjadi. Kami bermohon kepadamu ya Bapa, agar kiranya Tuhanlah yang membimbing para pemimpin kami untuk mengambil kebijakan yang tepat agar bisa
meredakan dan menyelesaikan persoalan pandemi yang sedang melanda negeri kami dan juga krisis ekonomi yang sedang terjadi. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk pemerintah kota kami, karena hari-hari sekarang ini Tuhan, kota kami Bandung juga sudah pada level zona merah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhanlah memberikan hikmat kepada wali kota, wakil wali kota dan semua pimpinan di kota ini untuk bisa mengambil kebijakan dengan tepat sehingga kemudian bisa menurunkan atau menghentikan pandemi virus corona ini. Tuhan, tolong juga seluruh masyarakat agar kiranya bisa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, agar bisa menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian mereka. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu dan penghiburan-Mu untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai karena virus corona ini. Sehingga dengan keadaan-keadaan seperti ini Bapa, biarlah kiranya hati kami berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Bapa di surga, kami juga bersehati berdoa untuk pelayanan GMI Bandung Barat, Pos Padalarang, Sendawar, dan Balikpapan. Kami berdoa untuk setiap pengurus Tuhan supaya Tuhan berkati agar ada kesehatian dan semangat untuk terus meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan pelayanan ini. Dan berilah wibawa Tuhan sehingga kabar baik yang disampaikan dengan wibawa dari Tuhan membuka banyak hati untuk percaya kepada Tuhan dan mau datang beribadah sungguh kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyampaikan syukur atas ulang tahun GMI Bandung Barat yang ke-56 yang tepatnya pada hari esok. Tuhan akan diadakan doa syukuran karena Tuhan yang peliharakan jemaat ini selama 56 tahun. Tuhan yang jaga, lindungi, dan Tuhan yang sediakan semua keperluan kehidupan sehingga jemaat ini dapat terus melayani dan bahkan mengembangkan pelayanan bagi puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu ya Bapa, untuk kesehatan, supaya Tuhan yang lindungi jemaat-Mu dari virus corona, teguhkan iman, cukupkan kebutuhan kehidupan pada masa-masa yang tidak mudah yang sudah kami jalani selama kurang lebih 8 bulan ini. Tuhan yang lindungi jemaat Tuhan, mereka yang anak-anak kami yang mengikuti pendidikan secara daring, kami juga berdoa supaya Tuhan yang menolong agar menjauhkan mereka dari kejenuhan dan juga supaya bisa menangkap pelajaran dengan baik, beri orang tua kesabaran untuk menjadi guru bagi anak-anak mereka. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang berkati. Kami juga bekerja untuk semua jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang masih bisa terus bekerja penuh. Tapi kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang harus mengurangi sebagian dari pekerjaan mereka, atau pengusaha yang juga harus mengurangi operasional kegiatan perusahaan mereka. Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan juga jalan keluar bagi semua jemaat Tuhan agar bisa mengatasi masalah-masalah pekerjaan mereka. Dan juga rumah tangga, semua jemaat Tuhan kami doakan agar melalui masa pandemi ini juga lebih banyak waktu antara orang tua dengan anak dan juga hubungan suami istri semakin harmonis. Dan biarlah kiranya ini menjadi kesempatan Tuhan untuk mempererat hubungan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan syukur atas ulang tahun jemaat Tuhan, saudara kami Suterhan Pangaribuan, saudara kami Marvel Pangaribuan, Bapak Matias Pratama dan Ibu Tursinah. Tuhan berkati supaya ada ucapan syukur atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, semangat iman menjalani hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa ini dengan segala kerendahan hati kami sampaikan dalam nama yang agung, nama yang mulia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gracious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I am tired
I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 27, bait 1 dan 2 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Ginting. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami semua umat-Mu membuka hati untuk mendengarkan Tuhan berbicara, memberikan petunjuk, pedoman, untuk memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada kami, dan juga memberikan penghiburan supaya di tengah-tengah masa sulit yang sedang kami alami hari-hari sekarang ini, kami dikuatkan, kami teguh di dalam iman, dan kami bahkan bersaksi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang dengan rendah hati kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada hari ini, yaitu terambil dari Yesaya pasal 40, ayat 27 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung,
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 keluhan dari umat Israel yang dibuang ke Babilonia. Dan keluhan itu atau sungut-sungut itulah yang disampaikan kepada Tuhan. Apa keluhan mereka, apa sungut-sungut mereka? Yang pertama ialah mereka mengatakan Tuhan tidak tahu mereka susah dalam pembuangan. Tuhan tidak tahu mereka menderita terhina dalam pembuangan. Yang kedua, Tuhan tidak peduli pada nasib dan pada keadaan mereka. Dan yang ketiga ialah Tuhan tidak membela hak mereka. Inilah 3 keluhan yang disampaikan oleh orang Israel yang terbuang ke Babilonia. Maka apa jawaban Tuhan melalui Nabi Yesaya? Maka jawaban Tuhan ialah yang pertama, Nabi Yesaya menjelaskan keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan ialah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Dan yang ketiga ialah yang pikirannya tidak terselami. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Nabi Yesaya ialah perbuatan Tuhan yang akan menguatkan yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Itulah yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Sehingga ini menjadi jawaban atas keluhan, atas sungut-sungut dari orang Israel yang terbuang ke Babilonia tersebut. Maka kemudian pada bagian yang terakhir, apa hasil dari perbuatan Tuhan? Maka hasilnya ialah bila orang muda, bila teruna-teruna bisa jatuh, bisa lelah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah lelah. Mereka kuat terbang seperti burung Raja Wali. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-31. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Maka kemudian saya coba mencari mengapa Tuhan memakai Raja Wali sebagai simbol kekuatan yang akan diberikan kepada umatnya. Maka menarik bagi saya ialah bahwa stempel pemerintah Amerika itu ada logo burung Raja Walinya. Kemudian salah satu televisi swasta juga memakai burung Raja Wali sebagai logonya. Dan tentu pemerintah Indonesia juga dengan lambang burung Garuda. Mengapa dipakai burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali simbol kekuatan. Mengapa burung Raja Wali kuat? Saya baca tadi di dunia alam liar dikatakan bahwa burung Raja Wali itu bisa terbang seharian. Tetapi mengapa bisa kuat terbang seharian? Seperti yang dijelaskan dalam firman Tuhan, dengan kekuatan sayapnya artinya ialah ketika burung Raja Wali terbang, dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi dia mengembangkan sayapnya dan kemudian memanfaatkan kekuatan angin untuk bisa terbang tinggi. Jadi ini artinya ialah bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi segala keadaan, bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena kekuatan Tuhan. Sekali waktu ada satu orang mahasiswa kami yang bermasalah. Ketika ujian barangkali dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga kemudian tidak diumumkanlah bahwa dia lulus. Sehingga tentu ini menjadi kabar buruklah baginya. Istrinya sudah di Kalimantan Utara dan anaknya. Dan dia diharuskan segera pulang. Tetapi pulang harus membawa ijazah. Kalau tidak bawa ijazah tidak usah kau pulang. Begitu kata istrinya. Dan ini membuat sikap perilakunya menjadi aneh, menjadi tidak normal. Lalu satu hari dia datang pagi-pagi ke rumah saya menceritakan persoalannya. Lalu
masih bersama dengan saya telepon kemudian kepala prodinya, ketua prodinya, menyampaikan persoalan itu, lalu ketua prodi berkata kepada saya, tidak didengar oleh mahasiswa itu, bahwa ketua prodi akan menolong. Lalu setelah itu saya sampaikan kepadanya, sudah tenanglah, nanti akan ada jalan keluarnya. Dan kemudian dia pergi, beberapa menit kemudian, mungkin setengah jam kemudian, saya lihat dia sudah bawa kresek dari Borma, beli snack, beli Indomie. Lalu satpam tanya dia, dari mana mas? Dari Borma. Kenapa? Belanja. Ya kok senang sekali sekarang? Senang, karena persoalanku sudah ditanggung oleh Pak Edi Ginting. Itu orang beriman, walaupun berakalan. Tapi itulah tanda orang beriman. Persoalannya dipercayakannya kepada orang lain, tidak jadi bebannya sendiri. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka kekuatannya akan terus-menerus ada, karena dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ada seorang pengacara terkenal di Kartago, sekarang itu disebut Tunisia, Afrika Utara, 1 dari 5 negara di Afrika Utara. Dia sebagai seorang pengacara terkenal, mengerti betul watak dan sifat manusia. Ada 2 watak dan sifat manusia kalau sudah berhubungan dengan pengadilan. Yang pertama ialah setiap orang yang bersalah akan berusaha dengan segala macam cara supaya dia dibebaskan dari kesalahannya. Semua orang pasti berusaha seperti itu. Lalu yang kedua ialah setiap orang yang divonis bersalah akan histeris, meminta-minta maaf atau bagaimanalah caranya supaya kemudian hakim berbelas kasihan dan kemudian dia dibebaskan dari vonis itu. Itu yang bertahun-tahun dilihat oleh Tertullianus yang hidup pada abad kedua dan permulaan abad ketiga. Tapi kemudian pada satu masa dia heran dan terkejut, banyak orang Kristen dibawa ke pengadilan bukan karena berbuat kejahatan, tapi hanya karena beragama Kristen. Itu pun baginya sebagai seorang yang bangga dengan hukum Romawi, merasa malu. Kenapa orang disalahkan padahal tidak berbuat kejahatan? Lalu yang membuat dia lebih bingung lagi ialah orang-orang Kristen itu ketika mereka masuk ke pengadilan, ketika mereka didakwa, mereka tidak membela diri dengan segala macam cara. Mereka menerima dengan tabah. Walaupun mereka tidak bersalah, tapi mereka menerima dengan sabar. Dan kemudian ketika mereka divonis, dihukum mati, mereka memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan bahkan ketika mereka dieksekusi, berhadapan dengan binatang-binatang buas, mereka tetap bernyanyi, haleluya, puji Tuhan. Dan mereka kemudian melepaskan nyawa mereka, tetapi mulut mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini sangat mengganggu hati seorang Tertullianus. Apa rahasianya mengapa orang ini tidak takut mati? Mengapa mereka menghadapi maut dengan puji-pujian dari mulut mereka? Maka kemudian dia bertanya kepada salah seorang yang akan dihukum mati. Mengapa kalian orang Kristen? Dia belum Kristen pada waktu itu. Mengapa kalian orang Kristen tidak takut mati? Maka apa jawab dari orang yang akan dihukum mati tersebut? Orang itu menjawab, kami bisa menghadapi hukuman mati bukan karena kami berani, bukan karena kami kuat, tapi Tuhan kami memberikan kekuatan, Tuhan kami memberikan ketabahan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi ancaman dan bahkan kematian yang begitu mengerikan. Dan yang kedua katanya, kami diajarkan kalau kami mati karena nama Tuhan kami, maka kami pun akan dibangkitkan seperti Tuhan kami dibangkitkan. Dan itulah yang membuat kemudian Tertullianus bertobat dan percaya kepada Tuhan.
Karena menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh orang Kristen ketika mereka menghadapi penderitaan dan ketika mereka menghadapi penganiayaan dan bahkan ketika mereka menghadapi ancaman kematian. Pada tanggal 14 Oktober 1735, John Wesley, pendeta John Wesley, waktu itu sudah pendeta, pergi ke Savannah, provinsi Georgia di Amerika Serikat, untuk memberitakan Injil. Maka berangkatlah dengan kapal, tiba-tiba di tengah lautan Atlantik terjadi badai yang sangat besar, badai yang sangat hebat. Sampai kemudian tiang kapal itu patah. Dan semua kapten, kru kapal teriak histeris, termasuk pendeta John Wesley. Kalau saya waktu itu ada, termasuk juga saya. Saya interupsi sedikit. Sekali waktu Pak Stanley Head cerita, tahun 84 kan ada Manila Covenant ya. Manila Covenant itu adalah konferensi kedua pekabaran Injil sedunia setelah yang pertama Lausanne Covenant. Lalu puluhan pendeta senior, puluhan teolog lah yang pergi ke Filipina. Ya yang top lah. Ada Pak Chris Marantika, ada Pak Stephen Tong, macam-macam. Lalu katanya terjadi gejolak itu di pesawat itu ya, karena angin turbulensi. Terjadi turbulensi. Rupanya kalau sudah turbulensi, hilang semua status pendeta. Karena teriak-teriak semua ketakutan, kecuali Pak Stanley Head. Ini cerita Pak Stanley Head, mudah-mudahan dia benar. Kalau dia benar, saya benar. Kalau dia tidak benar, saya tidak benar. Semua ketakutan, tapi Pak Stanley Head tertawa-tawa saja. Setelah kemudian selesai turbulensi itu, semua saling menatap. Aduh, tapi senasib lah katanya, dia juga tadi teriak kok, aku juga teriak, ya mudah-mudahan gak sampai ke jemaat lah. Tapi saya memberitahukan ke jemaat pada hari ini. Jadi ketika terjadi gelombang yang demikian hebat, John Wesley seorang pendeta, seorang pemimpin kelompok persekutuan orang saleh, juga sama histerisnya bersama-sama dengan orang-orang Inggris yang ada di kapal pada waktu itu. Tetapi ada beberapa orang Kristen yang disebut kelompok Moravian. Kelompok Moravian ini kelompok kelompok yang ya lebih saleh lagi lah ya, yang lebih sungguh-sungguh lagi lah. Mereka itu ketika terjadi kepanikan di atas kapal, mereka bernyanyi-nyanyi. Mereka memuji Tuhan. Barangkali suaranya ya hampir sekelas lah dengan suara Dr. Bobby tadi ya. Ya begitulah, mereka nyanyi-nyanyi dan itu sangat mengganggu John Wesley. Ini orang tidak ada kepeduliannya. Semua kita histeris, semua kita ketakutan, mereka ini orang aneh. Dan ketika kemudian mereka berhasil melewati badai itu, akhirnya John Wesley bertanya kepada kelompok Moravian itu, kalian ini bagaimana katanya? Kok tidak ada rasa takut kalian terhadap apapun? Semua orang takut termasuk saya, tapi kalian kenapa bernyanyi-nyanyi seolah-olah tidak ada peduli kalian terhadap keadaan yang sedang kita hadapi? Apa jawaban dari orang-orang Moravian itu? Kenapa kami harus takut katanya? Kalau kami selamat, itu artinya kami akan memberitakan Injil kepada orang-orang Indian yang ada di Georgia, di Savannah. Tapi kalaupun kapal ini tenggelam, maka kami berjumpa dengan Tuhan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama seperti ucapan Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu sangat menghantam hati John Wesley. Dia heran mengapa orang Moravian mempunyai kekuatan moral, kekuatan iman. Sedangkan dia seorang pendeta tidak punya kekuatan itu. Dan kemudian dia sekian lama di Savannah, Georgia, gagal. Lalu pulang kembali ke Inggris, ke London. Pada suatu hari dalam kegalauannya, dia teringat dan ingin berjumpa kembali dengan orang-orang Moravian itu. Maka pergilah dia yang kemudian dikenal oleh gereja Methodist dengan Aldersgate Street, Jalan Aldersgate. Pergilah dia ke sana
Dan kemudian ketika dia menjelang memasuki gedung itu, dia mendengar dibacakan pengantar kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Dan ketika dibacakan kitab pengantar kitab Roma itu, tiba-tiba dia mengatakan, hatiku penuh dengan damai sejahtera. Hilanglah semua kegundahan, hilanglah semua kegalauan, hilanglah semua ketakutan. Dan kemudian lahirlah John Wesley yang baru. Itulah yang kemudian disebut dengan second blessing atau kelahiran kembali. Istilah itu pertama sekali dinyatakan oleh John Wesley. Dan kemudian setelah itulah dia menjadi pribadi yang kuat. Bukan karena kekuatan yang ada pada dirinya, melainkan kekuatan yang ditaruhkan Tuhan ke dalam dirinya. Sehingga dia tidak lagi takut mati. Tidak takut terhadap apapun. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berada pada masa pandemi. Ada 2 pendeta kami yang sudah dipanggil Tuhan melalui pandemi, virus corona ini. Dan memang virus corona tampaknya menjadi jalan tol menuju jumpa dengan Bapa di surga. Tapi kita belum ingin jumpa lah kalau bisa. Kemudian tadi pagi masuk WA ke HP istri saya, seorang dokter senior di Hasan Sadikin meninggal dunia, mau dibawa ke Jawa Timur, tapi kemudian bupati di sana, di Blitar, bupatinya menolak, sehingga istrinya positif juga, masih dirawat di Hasan Sadikin bersama dengan 2 anaknya. Suaminya mau dibawa ke Blitar, tapi di tengah jalan tiba-tiba Bupati Blitar menolak. Kemudian terjadi negosiasi yang memakan perasaan, dan akhirnya bisa dikebumikan kemudian di Blitar. Istrinya masih dirawat di ICU. Minggu lalu Ketua Sinode Gereja Batak Karo Protestan, Agustinus Purba, usia 55 tahun, sakit hari Selasa, hari Jumat kemudian dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian putranya membuat ungkapan di Facebooknya, jantungku dan hatiku. Lalu tiba-tiba banyaklah para pendeta yang memberikan penghiburan. Padahal hanya dengan 3 kata, jantungku dan hatiku. Itu ungkapannya kepada ayahnya yang sudah duluan pergi. Sementara ibu pendeta masih juga di ruang ICU. Saya kira ini menggentarkan hati kita. Siapa yang tidak takut dengan virus corona? Saya kira semua kita takut. Bupati Situbondo kemarin berangkat juga. Usia di bawah 50. Tapi memang agak gemuk sedikit lah, sehingga kita mulai berhitung-hitung sekarang. Dulu rasanya setelah 59 baru kemudian mudah berangkat. Tapi ketika di bawah 59 pun ada, saya mulai khawatir juga. Saya termasuk kelompok ini. Lalu kemudian ada komorbid lagi, saya termasuk kelompok lagi. Bahkan ada usia 40 juga bisa kena. Dan rasa-rasanya ya kita gentar juga lah kalau kemudian kita harus kena virus corona. Tadi malam, kemarin sore menjelang malam, anak saya telepon ibunya mengatakan, "Ma, aku demam." Wah, saya langsung kan curiga, kalau demam dan batuk kan langsung kita pikir ada apa ini gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, saya lemas katanya. Begitu saja, kemudian dia tutup HP-nya. Saya tidak malu-malu seperti John Wesley tadi. Makan pun sudah kurang selera. Padahal menunya daging, tapi kok rasa ikan asin. Karena pikiran di Jakarta, bagaimana dengan anak saya? Makanya tadi malam saya berdoa, belajar berdoa, Tuhan aku besok mau khotbah di Metodis ini Tuhan. Tolonglah supaya ada kekuatan kepada aku, supaya jangan aku malu nanti bersaksi di depan jemaat. Dan kemudian bolehlah saya tidur, walaupun sudah pukul 11 ya. Kemudian pukul 6 langsung saya WA anak saya, karena dia pukul 7 siaran. Stefani, bagaimana kabarnya nak? Sudah sehatkah? Oh sudah sehat Pak katanya, kemarin karena diet maka lemas. Dan juga bukan pusing sebenarnya, tapi ya dia merasa nggak enak saja, dia makan Panadol supaya bisa bekerja dengan baik. Dan saya bilang,
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku masih punya anak. Kalau tidak punya anak, gelap dunia. Pasti gelap. Siapapun dia, preman sekalipun, orang yang agak kurang waras sekalipun, kalau kehilangan anak yang dicintainya, gelap dunia. Oleh karena itu, kita harus memiliki kekuatan supaya bisa menghadapi berbagai keadaan yang berubah-ubah, termasuk pada masa sekarang, pandemi ini. Dan yang kedua juga ada resesi. Saya bertanya ke satu jemaat saya, bagaimana dengan resesi? Perputaran ekonomi Pak Pendeta nol katanya. Kenapa nol? Karena dia supir angkot. Angkot tidak jalan sama sekali. Kalaupun jalan, hanya 1-2 penumpang, rugi bensin. 0% perputaran ekonomi. Lalu saya tanya ke yang lain. Saya tanya kepada saudara saya supir Grab. Bagaimana Grab? 25%. Hanya 25%. Kemudian bagaimana warung? Bisalah 50%. Yang 100% bagaimana? Pegawai negeri masih 100%. Termasuk istri saya. Nah, itu masih 100%, belum ada pengurangan. Tapi kalau pengusaha yang barangkali dulu pintar, tapi dengan keadaan sekarang, bagaimana bisa pintar menghadapinya? Ada jemaat kami yang pengusaha roti. Kue manis nama perusahaannya. Pak Pendeta katanya, aku banyak belajar dari usaha ini. Bayangkanlah katanya di Ahmad Yani mereka buka toko, jual roti hanya 1 laku 1 hari. 11.000 rupiah satu hari. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Sampai kemudian mereka tutup toko mereka yang di Ahmad Yani itu. Bayangkanlah, saya kira hampir semua kita terdampak secara ekonomi dengan keadaan pandemi ini. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Saya tanya istri saya, apakah bertambah pasien psikiatri pada masa pandemi ini? Bertambah, banyak orang stres. Tapi juga tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Saya kira walaupun dalam keadaan susah, janganlah kita mengulang kesalahan umat Israel. Jangan pernah bertanya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak peduli kepada kami yang sudah 8 bulan menjalani masa pandemi? Janganlah pernah kita mempertanyakan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita seperti kekuatan seekor burung Raja Wali. Yang meski bahkan bisa terbang tinggi kalau ada badai. Kalau tidak ada angin katanya tidak mungkin bisa seekor burung elang, burung Raja Wali itu terbang tinggi. Tapi kalau ada badai, disitulah kekuatannya. Saya ingat Ibu Nancy Reagan pernah bercerita tentang seorang wanita. Katanya wanita itu sama seperti teh celup. Teh celup dimasukkan ke air dingin, tidak keluar sarinya. Saya penggemar teh Walini. Kalau saya ambil teh Walini lalu ambil air dari dispenser, kurang merahnya. Tapi kalau dari air mendidih, keluar merah sekali. Maka perempuan pun seperti itu katanya. Kalau diberikan tekanan yang sulit, keluarlah kekuatannya. Tapi kalau dimanjakan, dia seperti harimau yang menerkam suaminya. Dan saya katakan kepada istri saya, dia setuju. Karena dia setuju, maka saya sampaikan di sini juga. Semakin ditantang, semakin menantang. Keadaan sulit, banyak laki-laki kemudian sudah letih dan lesu. Tetapi para wanita mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali, bisa terus bertahan. Dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu hari ini pesan firman Tuhan kepada kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bisa menolong seorang Tertulianus melihat jemaat-jemaat tidak takut menghadapi kematian. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Moravia untuk menghadapi kesulitan, ancaman dan bahkan kematian. Yang kemudian membuat seorang John Wesley bertambah kuat, bertambah semangat, mendapatkan keberanian untuk menjalani kehidupan. Maka berkat yang sama pun akan Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita pun tidak dikalahkan oleh keadaan ini, tapi supaya kita bisa menjalani keadaan ini
dan bahkan kemudian bisa mengatasinya dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau mengatakan kepada umat-Mu yang dibuang di Babilonia, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang seperti burung Raja Wali, sehingga terbang tinggi dan tidak akan mengalami kelelahan, menjalani berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan, sebagaimana Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada jemaat mula-mula yang dilihat oleh Tertullianus, sehingga jemaat-jemaat itu tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan kematian, sehingga kemudian membuka hati Tertullianus untuk percaya kepada Tuhan. Seperti orang-orang Moravia juga, walaupun di tengah lautan yang terancam tenggelam, tetapi mereka tidak gentar, tidak takut, karena mereka tahu hidup mereka di tangan Tuhan. Dan kekuatan itulah yang menggerakkan hati Pendeta John Wesley untuk kemudian datang dan juga mendapatkan kekuatan yang sama, sehingga Pendeta John Wesley bisa kemudian memberikan hidupnya melayani Tuhan sepanjang kehidupannya. Bapa di surga, kami ini semua umat-Mu yang sedang berada di masa pandemi yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Maka Bapa, berilah kekuatan kepada kami, berilah kekuatan kepada umat-Mu, supaya kami tidak digentarkan, tidak menjadi cemas, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi sakit karena berada dalam situasi, dalam keadaan yang menakutkan ini Bapa. Tapi biarlah kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah mengalir kekuatan Tuhan atas setiap kami umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkatilah firman-Mu, terekalah firman-Mu ke dalam hati setiap kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu NKI nomor 266, bait 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan berdiri. Di badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Doksologi dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin.
Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kekuatan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara yang beribadah di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.